Gugatan nelayan atas izin reklamasi Pulau G berbuah manis, dinilai cacat prosedur dan melanggar sejumlah aturan. Majelis Hakim PT UN Jakarta membatalkan SK Gubernur DKI Jakarta yang ditandatangani Basuki Cahayapurnama. Ratusan nelayan pada Selasa siang lalu menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Aksi para nelayan itu berlangsung beberapa jam jelang sidang putusan gugatan reklamasi Teluk Jakarta. Tidak hanya meneriakkan yel-yel menentang reklamasi, para nelayan juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan penderitaan mereka akibat proyek reklamasi pemerintah Provinsi Jakarta. Para nelayan berharap Majelis Hakim dapat membatalkan reklamasi Teluk Jakarta yang dinilai justru menyengsarakan kehidupan mereka. Bantulah kami, rakyat kecil, Pak. Kalau reklamasi itu berjalan, itu akan membunuh usaha-usaha kita, Pak. Bantulah dengan terhormat, Pak. Bantulah kami. Gugatan diajukan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Koalisi ini pada 15 September tahun lalu mendaftarkan gugatan terkait SK pemberian izin reklamasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Para nelayan menggugat surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Nelayan menganggap izin reklamasi tersebut tidak hanya melanggar sejumlah aturan, tapi juga berdampak buruk serta merugikan kehidupan nelayan. Pada 17 April silam, para nelayan juga menggelar aksi di Pulau G. Pulau buatan seluas 161 hektar tersebut bahkan disegel para nelayan. Pulau G merupakan pulau yang dikelola dan dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT Agung Podomoro Land. PT Muara Wisesa memperoleh izin Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama pada tahun 2014. Perjuangan para nelayan selama lebih dari 5 bulan akhirnya berhasil. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim PT UN Jakarta mengabulkan gugatan mereka. Dalam putusan yang dibacakan Hakim Ketua Adi Budi Sulistyo, Hakim menyatakan batal dan tidak sahnya keputusan Gubernur DKI nomor 2238 tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra. Tidak hanya itu, Hakim memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan keputusan Gubernur DKI Jakarta sampai berkekuatan hukum tetap. Putusan Majelis Hakim langsung disambut haru oleh para nelayan. Beberapa warga bahkan menangis saat mendengar putusan PT UN Jakarta. Hari ini adalah hari kemenangan bersama. Jadi mulai tanggal 1 besok hari, bahkan kemarin kita juga ke Pulau Reklamasi bersama Dirjen Penegakan Hukum, kita sudah melihat bahwa kita akan menang. Dalam putusan Hakim PT UN Jakarta, sedikitnya ada 8 kesalahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait terbitnya surat reklamasi Pulau G. Kesalahan itu mulai dari mengabaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Tidak adanya rencana zonasi kawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Proses penyusunan AMDAL tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan. Reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Lalu, tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi alias hanya untuk kepentingan bisnis semata. Mengganggu objek vital, menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi, dan infrastruktur.
serta menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak kerugian bagi para penggugat. Atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak masalah. Meski belum sempat mempelajari putusan PT UN, Ahok memastikan putusan itu tidaklah melarang reklamasi, melainkan hanya soal pembatalan perizinan kepada PT Muara Wisesa Samudra. Ahok juga mempertanyakan gugatan dari berbagai pihak, terutama para pemerhati lingkungan terkait reklamasi Teluk Jakarta. Menurut Ahok, izin dikeluarkan tidak hanya saat ia memerintah. Banyak keputusan dan izin reklamasi yang dikeluarkan sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Makanya kasih tahu Walhi, kalau nggak setuju reklamasi, pertama pelajari kajian Belanda bahwa Jakarta ini makin turun. Satu-satu cara untuk menyelamatkan itu adalah melakukan reklamasi, membuat tanggul. Yang kedua, kalau nggak setuju reklamasi, yang di PT UN itu Kepres 95 atau minimal Pergub Foke 2012 yang kasih 17 pulau. Kenapa sih pilih-pilih yang khusus yang saya keluarin gitu loh. Saat ini, kegiatan reklamasi Pulau G seharusnya dihentikan sementara. Penghentian tak lepas dari moratorium yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup pada April lalu. Reklamasi baru bisa dilanjutkan setelah terpenuhinya semua persyaratan dan perizinan sesuai yang diatur perundang-undangan. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, pada Rabu 11 Mei lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel pulau reklamasi C dan D. Penyegelan dilakukan dengan memasang plang penghentian proyek oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Dirjen Gakum Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridosani mengatakan kegiatan proyek dihentikan karena belum ada izin analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Paksaan pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Kapuk Naga Indah pada Pulau 2B atau Pulau C dan Pulau 2A atau Pulau D di pantai utara Jakarta. Keputusan ini ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 10 Mei. Silang sengkarut seputar reklamasi Jakarta terkuak setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Muhammad Sanusi. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta itu diduga menerima suap dari Trinanda Prihantoro, seorang staf PT Agung Podomoro Land. Dalam penangkapan tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang suap senilai 2 miliar rupiah. Dari pemeriksaan awal, suap diduga dilakukan untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi. Dalam pemeriksaan, Trinanda mengaku diperintahkan atasannya Presiden Direktur Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Sehari setelah diperiksa, KPK menetapkan 3 tersangka kasus suap ini. Sesudah ditetapkan sebagai tersangka, Arisman Wijaya menyerahkan diri ke KPK dan mengakui memerintahkan Trinanda menyuap Sanusi senilai 1,4 miliar rupiah yang dikirim 2 kali. KPK menduga suap diberikan PT Agung Podomoro Land untuk mempengaruhi proses pembahasan raperda tentang reklamasi, khususnya terkait kewenangan pengembang yang terdiri dari 3 aspek. Aspek pertama, pengembang harus menyerahkan fasilitas umum dan sosial, berkontribusi 5% lahan, serta berkontribusi tambahan sebesar 15% untuk menanggulangi dampak reklamasi. Untuk mengungkap suap seputar reklamasi, KPK juga memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pada 10 Mei lalu, selama 8 jam, penyidik mengkonfirmasi beberapa hal ke Ahok. Salah satunya terkait pemberian izin reklamasi kepada beberapa pengembang. Ahok bersaksi untuk seluruh tersangka. Usai diperiksa, Ahok secara singkat mengaku dirinya dimintai keterangan untuk melengkapi berkas 3 tersangka, yakni Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantoro. Ya, 3 sangka ini mungkin mau dinaikkan, jadi saya melengkapi berkas-berkas untuk beliau-beliau itu. Ya. Selama menjabat sebagai gubernur sejak tahun 2014, Ahok telah menerbitkan 4 izin reklamasi ke pengembang. 4 keputusan gubernur tersebut dibuat pertama kali
pada 23 Desember 2014 untuk PT Muara Wisesa Samudra sebagai pelaksana reklamasi Pulau G. Lalu disusul dua keputusan pada 22 Oktober 2015 untuk PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana reklamasi Pulau F dan PT Jaladri Kartika Eka Paksi untuk Pulau I. Dan izin terakhir keluar pada 17 November 2015 untuk reklamasi Pulau K yang dipegang PT Pembangunan Jaya Ancol. Selain menetapkan 3 tersangka, yakni Muhammad Sanusi, Arisman Wijaya, dan Trinanda Prihantoro, untuk mengembangkan kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah nama sebagai saksi. Para saksi itu mulai dari sejumlah anggota DPRD DKI, mantan Komisaris Utama Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, hingga Suni Tanuwijaya, staf khusus Gubernur DKI Jakarta. Di luar proses hukum, pemerintah juga menyegel sejumlah pulau reklamasi. Penyegelan merupakan tindak lanjut perintah Presiden Joko Widodo yang meminta keterlibatan swasta dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta harus tunduk pada aturan-aturan yang ada. Untuk itu, Presiden menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk melakukan kajian dan menyusun master plan proyek reklamasi 17 pulau agar terintegrasi dengan proyek Garuda di Teluk Jakarta. Bappenas ditargetkan menuntaskan master plan tersebut dalam rentang waktu moratorium selama 6 bulan. Reklamasi Teluk Jakarta dan pulau-pulau kecil di sekitarnya sebenarnya bukanlah wacana baru. Mega proyek ini sudah masuk perencanaan pemerintah dalam 1 dasawarsa terakhir. Reklamasi dipilih pemerintah sebagai perluasan wilayah Jakarta karena pengembangan wilayah di selatan Jakarta sudah tidak memungkinkan lagi, sebab wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi. Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar pertama kali dipaparkan Gubernur Wiyogo Atmodarminto kepada Presiden Soeharto pada Maret 1995. Tujuannya, selain jadi solusi kelangkaan lahan di Jakarta, reklamasi bakal membuat wilayah utara Jakarta yang tertinggal jadi wilayah baru yang modern dan memiliki fasilitas super lengkap.